Tolong jaga beliau dari hal-hal yang tidak baik. Diriku mengetahui manusia itu, Tuan. Baiklah. Perintah Tuan, laksanakan. Terima kasih, Nom. Tegaslah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jal, Ya, Mas. kau baru lihat ya, Jal? Iya, Mas. Oh, itu mau sancang, Jal. Oh, Kita penjaga dari pusaka Malika Cahaya. begitu. Baru lihat ini, Mas. Kadang nanti kita lanjut lagi aja. Oke, Mas. Baik. Keluar kau Dewi Indah. Nyalain ya. Udah, Mas. Buka ya. Jangan kabur kau. Apakah hanya ini kemampuanmu? Nahlul hayat. Allah. Saya tahu semua kepusakaanmu, Dewi Lingga. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia. Katakan, apa yang ingin kau katakan? Kenapa kau ikut campur urusanku? Kau bertanya apa tadi? Ada urusan apa? Kenapa kau ikut campur urusan saya? Seperti itu. Ya, Begini, aku tak datang untuk menantangmu, tapi aku datang untuk menuntut penjelasan pusaka yang kau simpan dan kau genggam. Itu Godo Sukmo. Pusaka itu bukan milik siapapun, kecuali titisan wahyu Raja Agung Wahid Syahbanan. Bagaimana bisa pusaka suci itu ada dalam genggamanmu, sedangkan darah wahyu tak mengalir dalam nadimu? Wahai Sang Dewi, aku mengetahuinya, dan aku sengaja merahasiakan ini kepada teman-temanku, karena saya tahu banyak makhluk-makhluk yang kau utus untuk menyerang kami. Jadi sebelumnya, perkenalkan, namaku Probo. Bobo. Nama yang mulai harum di kalangan langit dan bumi. Kau menyusup ke istanaku seperti bayangan, tapi bersuara lantang layaknya petir. Apa hakmu menuduhku mencari atau mencuri? Gondo Sukmo memilih pemiliknya. Ia tak bisa dimiliki oleh kekuatan otot atau silsilah darah. Ia hanya tunduk pada kekuatan batin yang menyatu dengan jagat. Kau salah, Dewi. Raja Wahid Syahbanan bukan saudara raja. Ia adalah
poros takdir Nusantara. Bahkan Eyang Semar, pengawal langit dan bumi, pernah bersujud padanya, bukan karena takut, tapi karena hormat pada cahaya yang dikandungnya. Dan pusaka itu adalah perpanjangan dari kehendak langit. Bila ia kau gunakan demi kemegahan pribadi atau penaklukan atas gunung ini, maka engkau sedang mencemari warisan semesta. Lalu, apa yang kau ketahui tentang niatku, wahai Probo? Aku bukan perampas. Aku penjaga. Gondo Sukmo tak kugunakan untuk menaklukkan manusia, tapi untuk menahan amarah Gunung Ledang yang telah terkunci selama ribuan tahun. Tanpa pusaka ini, gunung ini akan meletuskan dendamnya dan darah akan tumpah hingga ke laut utara. Gondo Sukmo, kau kenapa kau menyebutnya Gondo? Ingat Dewi, penjaga yang tak menyembunyikan cahaya di balik kabut. Engkau bersembunyi dalam istana batu, mengurung pusaka yang seharusnya menjadi penyambung perjanjian antara langit dan bumi. Kau menyembunyikan niatmu di balik kata-kata indah Dewi. Tapi aku tahu, di malam ke-13 setiap rindu, kau memanggil kekuatan arwah leluhur yang telah terasing. Untuk apa? Untuk menenangkan gunung atau untuk membuka gerbang kekuasaan? Kau terlalu lancang, Probo. Apa kau kira hanya karena kau membawa nama Probo, dunia akan membungkuk? Gondo Sukmo telah bersatu denganku. Ia tak menolak ketika tanganku meraihnya. Bahkan ia menyatu dalam semediku. Apakah langit tak rida? Bila aku salah, mengapa gunung ini masih damai? Damai tak selalu berarti benar. Jadi, badai pun bisa sunyi sebelum menghantam. Dewi Ratna, aku tak datang untuk merebut, aku datang untuk membangunkan dirimu. Karena dalam getaran pusaka itu, aku masih mendengar harapan atau ratapan Raja Wahid Syahbanan. Ratapan karena pusaka sucinya kini berada di tangan yang belum diuji oleh keikhlasan. Kau mengingatkanku pada suara tua dari masa lampau. Suara yang pernah berkata, barang siapa menggenggam Gondo Sukmo tanpa kerendahan hati, maka sukma dirinya akan tertikam balik. Apakah kau akan menantangku dalam pertarungan? Bukankah kita sudah bertarung, Dewi? Dan kau telah mengutus anak buahmu untuk menyerang saya. Dan maafkan saya jika saya menyakitimu. Saya hanya berdoa sesuai dengan kehendak. Apapun yang terjadi dalam dirimu itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya datang kepada dirimu untuk membawa pesan. Tapi bila ujian adalah jalan untuk membuktikan kelayakan, maka kembalikan Gondo Sukmo ke tempatnya, Dewi. Karena Dewi Lingga, kau berkata sebagai penjaga, tapi sebagai penjaga sejati tak memanggil arwah yang dibuang ke langit. Kau berkata sebagai pelindung, tapi pelindung sejati tak memancarkan hawa kematian di balik rupa doamu. Apakah semua ini hanya demi gunung Ledang, atau ada niat yang bahkan belum kau akui pada bayanganmu sendiri? Dewi, kau tahu siapa aku. Kau tahu kenapa aku sampai ke sini. Bukan sekedar pencari pusaka. Aku telah melihat ritual rahasiamu di terowongan dalam tanah.
Aku telah menyaksikan kabut merah darah yang kau bangkitkan dari sumur sunyi di balik batu Ratnasari. Aku tak akan bertanya apa tujuanmu. Aku hanya ingin tahu apa yang membuatmu seorang Dewi Agung begitu jauh meninggalkan Ruani. Karena aku muak, Bobo. Muak dengan dunia ini. Dengan manusia yang terus memuja kebenaran tapi mencabik bumi. Dengan para pemuka yang menjual langit demi tahta. Dengan raja-raja yang hanya tahu perang dan pesta. Dengan wanita yang menangis, anak-anak yang kelaparan, dan bumi yang ditinggalkan untuk mati. Apa kau pikir Gunung Ledang ini selamanya bisa diam? Dan karena itu, kau memilih menjadi dewa penghukum. Kau pikir kau bisa membersihkan dunia dengan menghancurkannya? Dewi? Ya, jika perlu. Godo Sukmo adalah pusaka pemurnian. Aku bisa memanggil gempa, api dari perut bumi, dan hujan garam dari langit. Aku bisa hapuskan bangsa-bangsa dalam satu sabda. Biar mereka lenyap. Biar dunia ini kembali ke asalnya. Hening, suci, dan tanpa dosa. Dan setelah semua hancur, lalu apa, Dewi? Apa kau akan duduk sendiri di singgasana ini, menjadi penguasa atas kehampaan? Apakah kau pikir Tuhan menciptakan manusia untuk dihukum dengan kesempurnaan? Tidak, Dewi. Tuhan menciptakan mereka untuk diuji, untuk tumbuh. Dan ya, banyak yang gagal, tapi tak pula banyak yang bangkit. Aku telah melihat ribuan tahun ketidakadilan. Sejak Raja Wahid Syahbanan wafat dan kerajaan agung runtuh, dunia kehilangan cahaya. Semar pun tak lagi menampakkan dirinya. Langit menjadi diam, bumi menjadi keruh. Aku telah menunggu terlalu lama untuk perubahan yang tak pernah datang. Jika perubahan tak bisa diraih, maka biarlah kehancuran menyapu semuanya. Bukan kehancuran yang kau rindukan. Yang kau rindukan adalah kedamaian. Tapi kau telah salah jalan. Godo Sukmo bukan pusaka pemusnah. Ia adalah pusaka pengembalian sukma. Pusaka yang akan bersinar di tangan mereka yang memaafkan. Bukan mereka yang ingin membalas, dan kau tahu itu. Tapi kamu akan telah menutupi cahayamu sendiri, Dewi. Dewi Ratna Lingga. Sebelum kau lebur, Dewi, ceritakan yang sesungguhnya terhadap diriku. Sebenarnya kenapa kau bisa seperti ini? Kau tahu apa yang paling aku benci dari manusia, Bobo? Apa? Bukan karena mereka serakah. Bukan karena mereka membakar hutan, mencemari sungai, atau memerangi saudaranya sendiri. Aku membenci mereka karena mereka membunuh anakku. La haula wala quwata illa billah. Anakku,
Buah hatiku satu-satunya lahir dari percampuran cahaya langit dan sukma bumi. Kecil, polos, suci, namun mereka menuduhnya sebagai titisan siluman hanya karena ia lahir tanpa ayah. Mereka memburunya, mengikatnya, dan membakar tubuhnya di kaki gunung ini, di tanah yang kini kalian injak. Aku tidak akan membela manusia atas perbuatan keji itu, Dewi. Karena tidak semua manusia layak dibela. Tapi tidak semua manusia pula layak diselamatkan. Aku mengerti sekarang. Bukan kemarahan yang membuatmu mengangkat foto Tuhan, tapi duka yang tak selesai. Luka itu terlalu dalam, Dewi. Dan kau mencoba menguburnya dengan kehancuran, padahal ia butuh siraman dengan pengertian. Dewi, jika seorang ibu kehilangan anaknya karena api, maka membakar dunia bukanlah balasan. Karena dunia ini masih menyimpan anak-anak lain yang masih bisa kau selamatkan. Kau pikir, Dewi, saya tidak mengerjakan hal itu. Saya terus memikirkan itu, Dewi. Kau pikir aku tidak mendengar tawa anak-anak manusia setiap pagi? Aku tahu, tapi suara tangis anakku masih terus terdengar di telingaku setiap malam, setiap sunyi. Nah, kalau dengarkan aku, Dewi. Maka biarkan suara anak-anak hari ini menjadi pengganti nyanyian pengantar tidur anakmu. Biarkan tawa mereka menjadi zikir yang membalut lukamu. Bukan semua anak manusia pembunuh. Beberapa dari mereka adalah penyembuh. Dan kau, Dewi, masih bisa menjadi ibu bukan untuk satu anak, tapi untuk seluruh generasi yang masih tumbuh. Dewi, seharusnya kau mendoakan anakmu karena setiap takdir itu sudah ditentukan. Dan Godo Sukma bukan pusaka untuk menghukum dunia. Ia adalah pusaka untuk mengembalikan sukma yang hilang. Bila kau benar-benar ingin bersama anakmu, doakan dunia ini. Karena setiap jiwa yang kembali pada kebaikan adalah langkah anakmu menuju surga. Andai anakku masih hidup, ia akan seusiakan kalian sekarang. Mungkin ia akan berkata seperti itu juga. Maafkan aku, Probo. Dengarkan baik-baik. Godo Sukmo hanya salah satu dari 2 pusaka yang kutinggalkan di dunia. Yang kedua lebih sakti, lebih purba, dan lebih berbahaya. Apa namanya, Dewi? Namanya pusaka Lengkar Bumi. Pusaka itu jika dibangkitkan, bukan hanya manusia, gunung, samudra, bahkan langit akan menunduk. Bahkan pusaka milik Wahid Syahbanan pun harus mundur ketika pusaka Lengkar Bumi bangkit dari peraduannya. Namun ada satu syarat.
sebelum aku lenyap dari dunia ini. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengaktifkan pusaka itu. Ia tersegel dengan darah dan jiwa penguasa Gunung Ledang. Dan kau menyebut ini sebagai wasiat terakhirmu. Jadi, kau berbicara seperti itu? Sebagai peringatan, jika kau mencarinya, maka kau akan diuji. Jika kau menemukannya, maka kau akan berubah. Karena siapapun yang menyentuh pusaka lengkar bumi akan menghadapi dirinya sendiri. Bukan aku, bukan jin, tapi dirinya sendiri, sisi tergelapnya. Dan hanya satu yang akan keluar dari ujian itu, cahaya atau kehancuran. Kalau begitu biarkan aku menyelami misteri ini. Bukan karena aku haus akan kekuatan, tapi karena aku ingin tahu apakah masih ada harapan di balik reruntuhan kemarahanmu. Dan karena jika pusaka itu jatuh ke tangan yang salah, maka dunia yang kami lindungi bersama akan benar-benar berakhir. Di mana pusaka itu, Dewi? Pusaka itu kusembunyikan di taman gaib Rambut Api, tempat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang telah menanggalkan semua nama dan kehormatan dirinya. Pengawalku, makhluk tak bernama, menunggu di sana. Jika kau bisa menyebut namanya yang asli, maka ia akan menyerahkan pusaka itu kepadamu. Jika tidak, kau akan menjadi batu seperti semua pencari sebelumnya. Baiklah, Dewi. Karena saya mendapat isyarat kau akan lebur. Bertobatlah sebelum kau lebur. Ikuti kata-kataku, Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Baik teman-teman, apa yang disampaikan Dewi itu adalah suatu perumpamaan. Pusaka rangkas bumi atau apa itu adalah suatu perumpamaan, teman-teman. Yang jelas kita harus menemukan pusaka Godo Sukmo. Ya, pusaka Godo Sukmo ya. Kita harus menemukan itu ya, agar tidak jatuh lagi ke tangan yang salah ya. Ya, mungkin begitu teman-teman. Alhamdulillah, ini kita masih punya PR, kita harus menemukan pusaka itu, dan kita juga harus mencari perumpamaan apa yang disampaikan oleh Dewi itu. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti saya kejam teman-teman, saya menghalangi makhluk. Namun setelah saya tadi bermeditasi ya, saya mendapat isyarat bahwasanya ini sudah akhir dari Sang Dewi. Dan mudah-mudahan tempat ini nanti ada penggantinya, penjaga pengganti Gunung Ledang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dingin banget semua ya.